Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Tauristia dari jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi D3 Pengawasan Epidemiologi. Di sini saya akan menampilkan podcast dari mata kuliah Pancasila, Pak Wendy. Oke, di sini ada teman saya. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan nama saya Temal Fajulita. Saya dari Universitas Sriwijaya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Ya. Oke, di sini kita akan menampilkan pembicaraan pasal Pancasila, yaitu topiknya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang pertama yaitu bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila yang pertama? Kalau Pancasila yang pertama itu kan adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi cara mengamalkannya itu mungkin sudah banyak terjadi di Indonesia ini, yaitu dengan kita bebas memilih 6 agama ya. Iya, betul. 6 agama yang sudah diakui di Indonesia, dan kita bebas memilih agama mana yang mau kita imani. Contohnya kayak kita maunya beragama Islam, itu banyak sekali masjid-masjid yang udah tersebar di daerah Indonesia, dan juga begitupun sebaliknya di agama-agama lain juga banyak sekali tempat ibadah yang sudah tersebar di Indonesia. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih agama manapun sesuai keimanan kita. Pertama, bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Oke, izin jawab ya. Jadi kalau misalnya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Iya. Menurut saya cara mengamalkannya itu ya kita beribadah sesuai apa yang kita imani atau apa yang sudah keluarga kita imani gitu. Kayak misal di Indonesia ini sudah diakui 6 agama ya. 6 agama, dan ke-6-6-nya itu sudah tersedia gitu fasilitas buat beragama. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, kita memiliki kebebasan untuk memilih agama mana yang ingin kita anut ya. Dan agama Islam nih, misal nih sudah banyak tuh masjid yang bersebaran di daerah Indonesia, dan juga kayak Katolik dan yang lain-lain. Cuman ya karena Indonesia ini mayoritasnya Islam, jadi ya masjid itu lebih banyak tersebar di Indonesia. Nah, ini bagaimana sih, Kak, kalau misalnya ada yang nggak percaya nih sama agama, kalau seperti ateis gitu? Kalau menurut saya sih itu tergantung hak orang masing-masing ya. Orang mau gimana terserah. Tapi selama dia nggak mengganggu umat yang beragama, harusnya oke-oke aja, karena balik lagi itu ke urusan personal ya. Kayak misalnya nih ada teman kita ateis, tapi dia respect sama agama kita. Dia misalnya kita ibadah, dia nggak ada komen apapun, dan dia malah membiarkan dan makan menghormati kita, dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan toh juga resiko dan tanggung jawab kewajibannya juga dia yang nanggung sendiri, bukan kita gitu. Jadi ya udah, kita tetap seperti biasa aja selagi dia nggak mengganggu kita. Iya. Oke, Kak, dan ada pertanyaan terakhir nih. Dan bagaimana sih menurut Kakak tentang orang yang ingin pindah agama? Ingin berpindah agama, misalnya dari Islam tuh dia punya keinginan untuk pindah ke Katolik misalnya. Oke, jadi menurut saya ya, kalau soal masalah pindah agama itu balik lagi urusan pribadi masing-masing, terserah. Toh yang nanggung resiko konsekuensinya juga diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pindah agama, ya udah gitu, asal kita bisa menghormati pilihan kita dan tanggung jawab atas pilihan kita. Terus juga tergantung ya restu keluarga atau apapun ya. Misalnya nih udah keluarga tuh udah dari lahir tuh udah terlahir beragama Islam ya, tapi mau pindah Katolik, itu
sesuai kemauannya dia aja sih, dan restu keluarganya juga dia gimana. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba pindah dan nggak ada restu keluarga itu juga kurang ya menurut saya iya, ya, iya, kurang iya. sopan atau gimana ya, karena kan Mana kita tinggal di Indonesia gitu. iya walaupun itu hak pribadi kita, cuman mungkin di sini kelihatannya kurang etis ya Iya. gitu. Kalau bisa sih harus dikomunikasikan dulu ke keluarga gitu. Oke Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama, Setia, apa saja sih contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila itu kan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kalau misalnya apa tadi, sorry contohnya, Misalnya dalam soalnya lingkup teman, itu dalam lingkup teman. Iya. Misalnya apa gitu, soal tugas, Misalnya nih ketika adab kita. keadilan kemanusiaan yang adil Ya. dan beradab itu misalnya kayak kita lagi milih ketua kelas nih, simpelnya kayak gitu. Kita harus pilihnya dengan sistem voting yang Adil. diikuti oleh seluruh peserta di kelas. Jadi Iya, semuanya kemanusiaannya dapat dan adilan juga dapat. betul. Oke Kak, untuk sila kedua ini bagaimana sih pendapat Kakak untuk misalnya kita lagi pembagian ketua kelas nih Kak, tapi ada yang berbeda pendapat untuk pemilihannya. Pemilihan ketua kelas yang beda pendapat itu maksudnya minoritas atau mayoritas? Minoritas. Oke, jadi misalnya ada satu nih minoritas yang pilihannya berbeda. Itu menurut saya ya, itu mungkin ini menurut kebanyakan orang juga. Kita ambil pilihan yang terbanyak karena itulah yang paling adil. Jadi kalau misalnya kita harus nunggu sampai keputusannya benar-benar sama, satu kelas itu mungkin sekitar 40 orang ya, dan harus sama semua 40 orang itu agak susah karena setiap orang kan punya opini dan pendapat yang berbeda. Jadi Iya, bisa betul. aja beda. Cuman jalan tengahnya kita ambil mayoritasnya yang paling banyak gitu. Misal di pemilihan ketua kelas nih, ada pilihan A dan B. Cuman yang pilihan A memiliki 36 suara, sedangkan pilihan B memiliki 4 suara. Kita pasti akan ke pilihan A, karena itu mayoritas. Kita nggak akan ke pilihan B karena itu minoritas, walaupun ada 4 orang. Iya. Itu karena jumlahnya kurang banyak. Oke Kak. Nah, dan bagaimana kita dapat mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila? Sila ketiga, Mm-mm. mungkin seperti sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Mm-mm. Mungkin cara mengamalkannya itu dengan cara seperti gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar dengan mungkin tetangga-tetangga, atau bisa juga kayak upacara gitu ya, mungkin ya, persatuan Indonesia. Terus kayak yang kemarin yang viral, masalah demo kemarin, itu juga termasuk persatuan Indonesia. Iya, betul banget. Bagaimana nih Kak pendapat Kakak tentang ada seseorang yang memandang dengan siapa temannya itu? Misalnya dia tuh berkulit hitam atau putih, terus dan perbedaan ras, dan malah mengolok-olok mereka. Menurut saya itu menurut saya itu agak jahat sih, karena itu sudah termasuk pembulian ya. Walaupun berbeda, tapi kita nih semua sama gitu. Kita makan nasi, kita semua hidup dengan cara kita sendiri, dan kita bersekolah di tempat yang sama, kita bayar air, kita bayar listrik. Ngapain harus dibeda-bedain gitu? Karena dari hal yang seperti ini pun banyak sekali kasus yang udah beredar ya, soal mungkin dia berkulit yang agak berbeda dengan orang lain, atau beras atau etnis yang agak beda dari lingkungannya gitu. Jadi dia dibully, dan itu tuh berefek sangat tidak baik ya bagi psikis ataupun mental dari anak yang dibully tersebut, karena itu pun bisa membuat ya mungkin bisa membuat trauma dan parahnya sampai mungkin mengakhiri hidupnya sendiri ya gitu. Kalau bisa sih jangan ya, harus, bukan kalau bisa,
Harus jangan sampai kayak gitu, karena semua orang tuh sama. Buat apa kita mandang berteman dan malah mengolok-olok orang gitu kan? Bener banget. Buat ya. apa gitu? Kayak itu tuh sama sekali nggak mencerminkan sikap. Apalagi kita seorang mahasiswa gitu ya, kita tuh kalau misalnya berbuat kayak gitu tuh sangat tidak respect banget ya sama orang. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi sampai ke perguruan tinggi, tapi kita sama sekali nggak menghormati itu gitu, nggak respect sama yang itu. Jadi agak susah ya kalau misalnya ada orang yang masih seperti itu, dihindari aja menurut aku. Ya, aduh bagus banget sih jawaban dari kakak nih ya. Oke, sekarang kita kembali ke sila ketiga, yaitu pertanyaannya, gimana sih kak pendapat kamu tentang membela kepentingan bangsa dan negara, seperti membela tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bangsa dan negara kita ini? Itu maksud kamu korupsi gitu ya? Iya, misalnya korupsi atau tentang Kecurangan iya dalam kecurangan dalam, pemilu. iya betul banget. Oh, Pendapatnya bagaimana pendapatnya? kalau menurut pendapat saya sih korupsi ya, siapa sih yang berpendapat baik tentang korupsi ya? Pasti semua orang itu kontra dengan korupsi. Cuman ini menurut saya pertanyaannya agak riskan ya, soalnya jawabannya itu sebenarnya sudah pasti nggak akan pernah saya sependapat sama orang yang korupsi ya. Mungkin pertanyaannya ini kayak apa yang lebih detail gitu. Kayak misalnya nih kak, katanya orang korupsi terus orang di sekitarnya tuh diam aja. Oh, kalau misalnya korupsi ya, mungkin satu orang yang korupsi dan sekitar itu diem aja, itu mereka nggak mungkin diem secara cuma-cuma. Mereka pasti dapat bagian ya dari korupsi itu. Jadi Iya. mereka tuh semua bagian, jadi mereka tuh semua tuh korupsi, tapi dengan bagian yang berbeda gitu. Mungkin yang bagian sekitar-sekitarnya itu, yang bagian pegawai-pegawainya itu mungkin dapat bagiannya, tapi tetap pusatnya yang paling besar. Tapi tetap aja itu nggak boleh guys. Dan bagaimana sih kak kalau misalnya kita nih ada berita tentang korupsi itu, terus masyarakat pemerintah nih tutup kuping gitu kak, kayak nggak tahu gimana cara. Pemerintah tutup mulut sih ya, tutup mulut tutup kuping ya, sebenarnya udah umum banget ya, apalagi di Indonesia Raya ini. Kayak kita nggak asing nih sama, kayak misalnya nih kemarin ada korupsi Pertamina ya, yang viral kemarin. Iya. Terus ada juga yang suaminya artis Sandra Dewi itu, Iya ya, betul banget. sampai 217 miliar itu tuh triliun ya. Iya. Itu tuh kayak apa ya menurut aku tuh, kalau misalnya kita ada di situ kita harus ngapain gitu. Sebenarnya saya nggak jamin apa-apa ya, karena sifat alami manusia itu tuh umumnya kalau ngeliat celah untung pasti diambil gitu. Nggak, kebanyakan sifat manusia nih, sifat natural manusia, kita nggak munafik, kita nggak denial, tapi pasti kebanyakan manusia itu seperti itu. Misalnya melihat peluang, dia tuh pasti bakal mencoba mendapatkan peluang itu. Misalnya kayak mungkin gak mungkin nih suaminya Sandra Dewi atau yang Pertamina itu ngelihat korupsi uang segitu banyak tapi nggak ada antek-anteknya gitu, kayak nggak mungkin kan. Pasti mereka itu punya komplotannya gitu. Cuman kalau misalnya saya sekarang saat ini saya berpikir dan berpendapat ingin melerai itu ketika saya ada di sana ya, mungkin saya akan mencoba, tapi saya nggak menjamin, soalnya mereka itu orang-orangnya punya power yang kuat gitu. Jadi mau nggak mau mungkin hukuman buat mereka tuh ya diviralin dan sanksi sosial gitu. Nah, dan bagaimana sih kak pendapat kamu sebagai mahasiswi gini? Sebagai mahasiswi, pendapat kamu tuh misalnya ada demo nih setiap universitas. Contohnya kayak itu kemarin ya, gaji DPR, terus yang kemarin itu bagus sih menurut saya kalau demo itu, cuman jangan anarkis aja gitu. Demo lah sesuai standarnya gitu, sewajarnya aja itu demo. Betul. Jangan sampai merusak fasilitas dan sampai merugikan pihak-pihak yang nggak bersalah deh, jangan sampai gitu.
Oke nih Kak, selanjutnya bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sila keempat Pancasila ini? Menurut saya caranya itu adalah dengan kita meningkatkan atau memulai sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menerapkan sila keempat. Dan tentang nilai-nilai Pancasila lain juga harus disosialisasikan dengan benar. Ya. Dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah dan memberikan contoh-contoh yang baik. Oke Kak, makasih Kak. Oke Kak, ini untuk pertanyaan terakhir nih, sila kelima. Bagaimana kita dapat meningkatkan keadilan sosial? Bagaimana kita dapat meningkatkan keadilan sosial di negara kita Indonesia ini? Kita dapat meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Ya. mungkin dengan akses pendidikan gratis atau meningkatkan atau memulai seperti fasilitas kesehatan yang gratis ataupun yang di cover oleh BPJS atau kartu Indonesia Sehat ya. Terus juga dengan dan kita juga memastikan bahwa kebijakan yang sudah diberi oleh pemerintah itu adil dan seimbang untuk semua kalangan. Dan juga kita harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Dan juga memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki partisipasi dalam serta memastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki partisipasi yang lalu memastikan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki partisipasi untuk pengambilan keputusan dengan adil dan sama. Tuh. Oke Kak. Oke nih Kak Setia, bagus banget nih jawabannya. Oke Kak Setia, terima kasih banyak ya Kak atas pendapat Kakak tentang 5 sila Pancasila ini. Ya. Apa ada yang mau ditambahkan Kak? Saya bukannya mau nambahin ya, cuman balik lagi ini cuman pendapat saya gitu loh. Salah benarnya saya ya balik lagi ke saya gitu. Semua orang punya pendapat yang berbeda. Betul. Jadi kalau misalnya informasi dari saya sekiranya kurang terpercaya, kalian bisa searching lagi ya gitu untuk yang lebih valid lagi, karena ini hanya menurut pandangan saya. Betul. Oke Kak, terima kasih. Ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk podcast kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.